Kamu tahu tidak bahwa bawang dapat membantu melawan flu? Dan ternyata umbi ini dapat melakukannya dengan berbagai cara. Seperti kamu dapat menaruhnya di kaos kakimu yang entah bagaimana dapat mentransfer kemampuan melawan penyakit melalui kakimu. Atau kamu dapat meminum air yang mengandung bawang untuk mengobati atau mencegah penyakit seperti pilek atau flu. Sayangnya ini semua adalah kepercayaan yang salah. Dalam hal memerangi virus pilek atau flu secara langsung, bawang bombay tidak akan memberikan dampak yang besar. Tapi secara keseluruhan, bawang bombay baik untukmu. Pada saat yang sama, bawang bombay memang memiliki konsentrasi pigmen yang tinggi, yang dikenal karena potensi sifat antiinflamasi. Cara yang benar untuk membuka deodoran baru adalah dengan mencungkil bagian atasnya secara manual. Tidak. Membuka tutup dari stik deodoran yang baru harus dilakukan dengan cara memutarnya. Langkah ini memicu mekanisme untuk mendorong tutup pengaman. Cara ini membantu menghindari kerepotan mencungkil tutupnya secara manual dan meninggalkan residu deodoran di bawah kukumu. Lalu bagaimana dengan waktu yang ideal untuk menggunakan deodoran? Kamu mungkin berpikir pagi hari sebelum meninggalkan rumah, tapi waktu yang optimal untuk menggunakan deodoran adalah di malam hari. Pada waktu ini suhu tubuhmu lebih dingin dan ketiakmu tidak terlalu lembab, sehingga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi deodoran untuk bekerja secara efektif pada kulitmu. Mengoleskan deodoran di pagi hari masih boleh dilakukan bagi mereka yang tidak mengalami keringat berlebih. Jadi jika kamu berkeringat dalam jumlah yang sedang, tidak ada alasan untuk mengubah rutinitas harianmu. Menjaga tirai shower di dalam atau di luar bak mandi adalah sebuah pilihan. Namun ternyata meletakkan tirai shower plastik di dalam bak mandi bisa mengurangi percikan dan mencegah air keluar. Tirai kain dekoratif seharusnya berada di luar, sedangkan tirai plastik harus berada di dalam. Gagasannya adalah untuk mencegah percikan air. Menyiram tanamanmu pada hari yang sangat panas dapat membahayakan tanaman. Hujan terjadi selama musim panas di seluruh dunia, dan tanaman dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi ini. Pada saat yang sama, ketika kamu menyirami tanamanmu pada hari yang panas, sejumlah besar cairan mungkin menguap sebelum bisa bermanfaat bagi tanaman. Perlu dicatat bahwa hal ini mungkin berbeda untuk beberapa tanaman dalam ruangan yang sensitif, seperti bunga violet Afrika. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan daun jika kamu menuangkan air yang sangat dingin langsung ke daunnya. Mari kita lanjutkan dengan hal lain yang berhubungan dengan taman. Akar pohon hanya menjangkau sejauh tepi luar cabang pohon. Mitos atau fakta? Itu adalah kesalahpahaman. Sistem akar dari banyak pohon dapat menjangkau jauh melampaui diameter tajuknya. Sebagai contoh, pohon magnolia dapat memiliki akar yang mencapai hampir 4 kali diameter tajuknya. Sementara akar pohon maple merah dapat melebihi tajuknya hingga 3 kali lipat. Lebih mudah mengupas jagung sebelum direbus. Di masa lalu sebelum ditemukannya metode memasak modern, banyak resep yang menggunakan jagung yang sudah dikupas kulitnya. Namun demikian kamu bisa memanggangnya dengan atau tanpa kulitnya untuk resep seperti jagung bakar. Teknik yang direkomendasikan adalah mengupas sebagian jagung, menyisakan hanya beberapa lapisan yang paling dekat dengan tongkol yang masih menempel. Metode ini mempertahankan kelembaban sekaligus memberikan rasa hangus yang menarik pada biji jagung tertentu. Sebagai alternatif, kamu dapat memasak jagung utuh yang belum dikupas di dalam microwave atau dengan merebusnya jika kamu mau. Lanjut dengan barang-barang sehari-hari yang selama ini kamu simpan dengan cara yang salah. Ambil contoh telur misalnya. Meninggalkannya di pintu lemari es adalah hal yang baik, bukan? Tidak. Hal ini dapat menyebabkan suhu yang berubah-ubah setiap kali kamu mengambil camilan. Sedangkan untuk kacang-kacangan, ini lebih senang disimpan di lemari es. Panas dapat membuat kacang-kacangan menjadi rusak, terutama jika kacang-kacangan tersebut mengandung banyak lemak baik. Menyimpannya dalam lemari es akan membuat kacang-kacangan tetap segar dan lezat. Ada satu lagi mitos umum tentang kacang-kacangan. Dikatakan bahwa memanggang kacang-kacangan akan mengurangi kalori, protein, karbohidrat, dan serat yang dikandungnya. Tapi tidak, kacang yang dimasak dan tidak dimasak memiliki jumlah kandungan yang sama. Tujuan utama memanggang kacang adalah untuk meningkatkan rasa dan kerenyahannya. Namun perlu diingat, ketika kacang dipanggang, lemak sehat yang dikandungnya dapat rusak. Dan pada akhirnya, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kandungan nutrisinya. Sekarang mari kita bahas tentang alpukat. Jangan meletakkannya ke dalam kulkas kalau kamu ingin buah ini matang sesuai jadwal. Alpukat suka nongkrong di suhu ruangan. Kita juga bisa mengakhiri mitos lain yang berhubungan dengan alpukat, bahwa alpukat menggemukkan.
Ya, alpukat memang memiliki kandungan lemak yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan buah lainnya, tapi itu tidak buruk bagi kesehatanmu. Faktanya, alpukat mengandung apa yang sering disebut lemak sehat, yang dapat membantu mengurangi kadar kolesterol jahat dalam tubuhmu. Mari kita lanjutkan dengan diet dan makanan. Mengganti gula putih dengan pilihan bahan yang tidak dimurnikan seperti madu, sirup maple, atau gula kelapa seharusnya membuat dietmu lebih sehat. Jangan tertipu oleh mitos ini. Gula tetaplah gula. Tidak peduli apakah itu rafinasi atau tidak. Meskipun gula yang tidak dimurnikan mungkin mengandung beberapa vitamin dan mineral tambahan, keuntungannya sangat minim karena masih dianggap sebagai gula tambahan. Gula tambahan ini dapat bertambah dan berkontribusi pada batas asupan gula harian yang direkomendasikan untuk dietmu. Produk penuh lemak bukanlah tiket sekali jalan untuk menambah berat badan. Itu adalah mitos dari tahun 80-an dan 90-an. Beberapa orang masih takut dengan lemak, tapi seharusnya tidak demikian. Lemak punya beberapa peran penting, seperti melindungi organ tubuh, menjaga membran sel, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, serta membantu menyerap vitamin-vitamin penting. Kuncinya adalah memilih lemak tak jenuh yang menyehatkan jantung, seperti minyak zaitun, minyak canola, kacang-kacangan, selai kacang, dan alpukat daripada lemak jenuh dan lemak trans yang terdapat dalam daging berlemak dan produk susu tinggi lemak. Ada kepercayaan umum bahwa menghindari karbohidrat sama sekali akan membuatmu menurunkan berat badan. Itu juga hanya mitos. Diet rendah karbohidrat telah banyak dilakukan dengan menjelek-jelekan karbohidrat, termasuk buah-buahan dan biji-bijian. Meskipun beberapa orang telah berhasil dengan diet ini, biasanya itu karena mereka telah mengurangi makanan yang syarat karbohidrat seperti keripik, biskuit, dan roti putih. Semua makanan yang kita sukai. Menghilangkan seluruh kelompok makanan bukanlah pendekatan terbaik karena kamu mungkin akan kehilangan nutrisi penting. Kepercayaan lainnya adalah bahwa kamu dapat membuang racun tubuh dengan diet detox. Ya maaf, sebagian besar diet detox tidak memenuhi janjinya. Tubuhmu sudah cukup baik dalam mendetoksifikasi dirinya sendiri dengan bantuan hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Kamu tidak perlu membeli produk khusus. Jika kamu ingin meremajakan tubuhmu, fokuslah untuk mengonsumsi lebih banyak makanan utuh, tetap terhidrasi, dan hentikan makanan cepat saji yang diproses. Aku punya 3 tips untukmu. Ini bukan mitos. Pertama, kamu bisa mencegah panci mendidih dengan meletakkan sendok kayu di atasnya. Kedua, jika kamu menempatkan parutan keju secara vertikal, ada cara yang lebih baik untuk menggunakannya. Letakkan secara horizontal. Dengan cara ini, prosesnya tidak akan terlalu membebani lenganmu. Tipsku berikutnya adalah tentang matras yogamu. Meninggalkannya di tempat yang panas dan lembab seperti mobilmu dapat merusaknya. Jaga agar tetap sejuk dan kering agar mendapatkan yoga zen yang maksimal. Banyak orang tahu bahwa mereka harus menyimpan botol wewangian mewah mereka jauh dari sinar matahari langsung. Jadi sebagian orang menyimpannya di lemari es. Ini bukanlah langkah yang tepat, kecuali jika kamu ingin parfummu kehilangan kedalamannya secara keseluruhan. Maksudku ya, wewangian tidak menyukai panas atau kelembapan, tapi bagian dalam kulkas terlalu kering dan dingin untuk mereka. Jadi hal ini memiliki efek yang berlawanan dan memecah molekul aroma. Dan tolong tahanlah keinginan untuk menggosokkan sedikit parfum pada pergelangan tanganmu. Mungkin memang menggoda, tetapi menggosok-gosokkan parfummu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Praktik ini tidak hanya mengacaukan dan melemahkan aroma, hal ini juga menyebabkan top notes menguap dengan cepat. Katanya jika kamu memiliki foto-foto lama di rumah, cara yang tepat untuk menyimpannya adalah dengan menaruhnya di dalam kotak kardus. Ini adalah kesalahpahaman. Jenis kotak seperti ini bisa merusak kenanganmu. Pilihlah kotak arsip yang bebas asam jika kamu ingin foto-fotomu terlihat seperti baru. Yang berikutnya lebih seperti sebuah retasan daripada mitos. Ternyata mesin pencuci piring lebih mudah digunakan daripada yang kita bayangkan. Saat kamu memasukkan atau mengeluarkan isi mesin pencuci piring, kamu bisa menyelamatkan punggungmu dari ketegangan yang tidak perlu dengan menarik keranjang. Kamu mungkin berpikir bahwa alas bedak aman disimpan pada suhu ruangan. Tapi jika kamu menyimpan alas bedak di dalam tas make up, panas bisa mengacaukan minyak dalam riasanmu. Jadi masukkan produk ini ke dalam laci yang sejuk. Krim mata dan serum juga bisa mendapatkan manfaat dari suhu dingin.
Kosmetik organik atau buatan sendiri tanpa bahan pengawet juga harus disimpan di lemari es. Tapi selalu periksa tanggal kadaluarsanya. Pastinya